Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwan fidin a'azzakumullah, marilah kita senantiasa memuji syukur pada Allah Jalla wa Ala atas segala karunia yang sampai kepada kita sehingga kita dapat mengerjakan amal-amal saleh. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para istrinya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun berada, mari kita senantiasa berdoa, dan salah satu doa kita berikan untuk kebaikan para pemimpin-pemimpin kita. Karena kebaikan mereka adalah kebaikan buat kita sekalian. Dan kemudian doa juga kita panjatkan buat kita sekalian, kaum muslimin. Semoga Allah selalu membimbing kita dalam taufik dan hidayahnya. Amin. Ikhwan fillah a'azzakumullah, pemirsa dan pendengar Roja sekalian, kita lanjutkan kembali huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah yang 29 ya, kita akan habiskan insyaallah pada malam ini ya. Huruf yang berikutnya yakni huruf kemarin sampai pada huruf qaf ya, qaf dan kaf ya. Kemudian huruf lam ya. Huruf lam ya, yang terdiri dari 3 huruf, yakni lam, alif, dan mim. Dibaca dengan 6 harokat. Lam. Sehingga ketika kita membaca ya, di muqaddimah surat-surat, alif lam, nah di sana ada lam ya, dibaca dengan panjang lam. Adapun makhrajnya, dia keluar dari ujung lidah ya, dari tepi lidah ya, tepi lidah bagian depan, dari ujungnya sampai ke tepinya ya, bertemu dengan gusi ya, langit-langit ya, gigi seri atas. Al, lam, la, la ya. Ini makhraj dari huruf lam. Ketika mengucapkan makhraj ini, maka lam ini memiliki tempat yang luas. Memiliki tempat yang luas. Sehingga makhrajnya itu meliputi makhraj-makhraj yang lain. Seperti ra, nun, ta, dal ya. Ini salah satu dari sifat huruf lam. Ya, ini dia melebar makhrajnya, menempati makhraj-makhraj yang lain. Al ya, ketika kita mengucapkannya dalam keadaan sukun, maka kita menahannya. Al, alhamdu ya, kita menahannya. Kemudian setelah huruf lam, maka huruf berikutnya adalah huruf mim, yang terdiri dari 3 huruf. Mim, mim, ya, dan mim. Mim dibaca dengan 6 harokat. Alif, lam, mim.
ini huruf mim. Keluar dari kedua bibir. Dan menahannya, kemudian menaikkan suara ke pangkal hidung. Ya, ke pangkal hidung. Yang disebut dengan khayshum. Sehingga mengeluarkan suara dengung. Atau disebut dengan gunnah. Ya, amma. Ya, itu suara mim yang bertasydid, maka ada suara gunnahnya yang kuat. Mim diucapkan dengan bacaan yang panjang 6 harokat. Mim. Ini adalah huruf mim. Setelah huruf mim, maka huruf nun. Dengan 3 huruf. Nun, waw, dan nun. Dibaca panjang. Nun. 6 harokat. Di dalam Al-Quran, ketika kita membaca surat Al-Qalam, maka kita akan mulai dengan huruf nun. Ya. Kemudian huruf nun juga sama dengan huruf mim dalam sifatnya, yakni menekan suaranya ketika bertasydid atau sukun, sehingga masuk suara itu ke bagian khayshum, sehingga menimbulkan suara gunnah. An, ya. Ini huruf nun yang keluar dari ujung lidah dengan gusi, ya, gigi seri atas. An. Ketika nun kita baca dalam keadaan sukun, maka kita tahan. An, amta, amta. Jangan kita melepasnya sehingga menimbulkan pantulan atau qalqalah. An'am. Nah, ini menimbulkan pantulan atau qalqalah. Setelah nun, maka huruf berikutnya adalah huruf waw. Waw, yakni huruf yang keluar dari kedua bibir, ya, dengan cara dimonyongkan, ya, di akhirnya. Waw, waw, dibaca dengan 6 harokat. Karena terdiri dari 3 huruf waw, kemudian alif maddiyah dan huruf waw pula. Waw. Apabila huruf waw ini dalam keadaan sukun, maka jadilah dia maddiyah. Namun apabila huruf waw ini dalam keadaan berharokat, maka dia menjadi huruf yang berdiri sendiri. Adapun ketika dia sukun dan sebelumnya adalah fathah, maka dia menjadi huruf lin. Nah, ini huruf waw. Kemudian setelah huruf waw, maka huruf berikutnya adalah hamzah. Huruf hamzah terdiri dari 4 huruf. Ya, terdiri dari 4 huruf. Ha, mim,
zai dan ta marbutah, hamzah. Nah, ini ya adalah huruf ya hamzah. Ciri dari hamzah adalah terdapatnya kepala dari ain. Kepala dari ain. Ya, yang ada ini merupakan ciri hamzah. Maka apabila ada alif lalu di atasnya ada kepala hamzah ini, maka itulah adalah hamzah, bukan alif. Tetapi ya apabila alif tersebut di atasnya bukan hamzah, maka dia disebut alif. Atau disebut juga hamzah wasol. Ya. Karena tidak terdapat kepala huruf ain di sana. Yang terdapat kepala huruf ain itulah hamzah qata. Dan inilah yang kita baca sebagai huruf. Karena alif tambahan atau alif ziyadah atau hamzah wasal itu adalah masuk pada maddiyah apabila dia untuk memanjangkan. Apabila dia di awal, maka ya, keadaan dia akan terlihat apakah dibaca dengan dhammah atau dibaca dengan kasrah. Huruf yang terakhir adalah huruf ya yang terdiri dari dua huruf, ya dan alif. Ya, huruf yang terakhir ya dari 29 huruf. Dalam Al-Quran yang mengumpulkan ke-29 huruf tersebut terdapat dalam surah Fath. Surah Fath. Di ayat yang terakhir, ayat ke-29 ya. Nah, di ayat terakhir itulah terdapat 29 huruf ya dari huruf-huruf hijaiyah yang kita pelajari. Inilah 29 huruf hijaiyah ya dari huruf-hurufnya ya. Dan nanti kita akan membahas lagi ketika bertemu dalam pembahasan makharijul huruf ya untuk memperluas lagi bagian-bagian dari huruf hijaiyah itu dari sisi makhrajnya dan dari sisi sifat-sifatnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya baik, ya, syukran jazakallahu khair kepada Ustaz yang sudah menjelaskan, dan alhamdulillah sudah 29 huruf telah kita simak bersama bagaimana tata cara pengucapannya, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita dan kita bisa menerapkannya ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim. Baik, demikian, dan selanjutnya kita masuk sesi interaktif, sesi tilawah Al-Qur'anul Karim. Bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bergabung bersama kami ataupun yang biasa tergabung di setiap Selasa malam Rabu ini untuk belajar tilawah di surat Al-Mutaffifin pada kesempatan malam hari ini, dan telah disebutkan di ayat yang ke-34. Silakan kami tunggu untuk Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bergabung. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fikum Ustaz. Fika barakallah. Insyaallah nih Pak Untung ya. Alhamdulillah masuk. Ya nih. Silakan Pak Untung. Ta'rifu fi wujuhihim Ustaz. Ya, ayat 34. Oh, 34. Nah, 34. nanti di Pak Antum ini ya di radio ya. TV, wama ursilu. Nah, nanti dilihat di layar kaca ada. Nam. Iya. Oh, mau ayat terakhir ya? Iya, mau terakhir. Tulisan itu ya? Tulisan itu. 34. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ
liyuhibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Iya, Masya Allah. Lanjutkan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Iya, cukup. Barakallahu fiik ya. Baik, barakallah. Masya Allah. Kalau juz amma kayaknya sudah menguasai ini ya. Alhamdulillah. Sudah hatam sama antum, Mas? Sudah hatam sama antum, Mas? Juz amma. Ya, jazakallah. Iya, baik, jazakallah khair. Jazakallah, Ustaz. Iya, iya. Ya, syukran jazakallah khair. Demikian untuk Pak Untung ya yang berada di Pondok Ungu. Ya, semoga tilawahnya diberkahi untuk antum yang baca dan kita semua yang menyimaknya hingga ayat yang kelima dari surat Al-Insyiqaq. Baik, selanjutnya kami tunggu kembali bagi Anda yang ingin meneruskan pembacaan surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-6. Nah, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Nah, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ya, dengan Surian di Sulawesi Barat. Pak siapa? Mohon maaf. Pak Surian di Sulawesi. Surian, masya Allah, dari Sulawesi Barat ya, masya Allah, jauh ya. Ya, mudah-mudahan tidak putus Pak nih ya. Silahkan Bapak untuk tilawahnya sudah siap ya ayat yang ke-6 ayat surat Al-Insyiqaq. Ya, Allah. Tapi ada anunya tidak mau mengucap. Iya, ada silahkan. Dari apa Ustaz? Dari Ya. Dari ya ayyuhal. Ayat ke-6, Pak. Oh ya, Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. Panjang, Pak. Iya, bagus. فأما من أوتي كتابه بيمينه. Jangan dipanjangkan. Pendek. Biyaminih. فأما من أوتي كتابه بيمينه. Iya, bagus. فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. Iya, barakallahu fiik ya. Bagus ya, Pak ya. Perhatikan baik-baik perbedaannya ya. Yang satu ketika dibaca famulaqih. Nah, itu ada huruf ya di sana ya. Sedangkan biyaminih, nah itu tidak ada huruf ya di sana ya, sehingga dibaca pendek ya. Baik. Jazakallahu khair ya, untuk Bapak yang baca, semoga terus bertambah semangatnya dan dimudahkan dalam mempelajari ilmu agama ini. Nah, ada pertanyaan, silakan Pak. Ya, saya mau tanya Ustaz, bisa? Iya, silakan. Saya mau tanya amalan supaya bisa mudah untuk menghafal Al-Quran. Nah, baik, ini saja ya. Siapa ya? Iya. Nah, Iya. baik Pak Suryan ya tadi ya di Sulawesi Barat. Surian di Sulawesi Barat. Terima Sulawesi kasih, Barat, Ustaz. iya. Baik, terima kasih banyak. Jazakallah khairan. Silakan Ustaz. Iya, amalan supaya mudah Menghafal Al-Quran. menghafal Al-Quran. Iya. Ada 6, Pak. Ada 6 sebagaimana pesan Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. Ada 6 ya.
tentang kita belajar menuntut ilmu. Ya. Di antaranya adalah yakni juhdun, kesungguhan. Ya. Akhi lan tanalul ilm illa bisyiddah. Ya. Saudaraku sekalian, tidak akan dapat kalian ilmu kecuali dengan sittah, ada 6. Ya. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i memberikan 6 syarat itu, kiat-kiat untuk supaya mudah menghafal ilmu, menghafal Al-Qur'an, menghafal sunnah dan sebagainya. Ya. Ya, di antaranya apa? Ya. Hirsun, semangat. Wajtihadun, sungguh-sungguh. Ya. Bulghatun, ya, kemudian punya biaya. Zakiyun, kemudian harus orangnya cerdas. Ya. Kemudian suhbatu ustad, bersama dengan ustad, bersama dengan guru. Yang keenam, watulu zamanin, dan butuh waktu yang panjang. Ya. Nah, butuh waktu yang panjang. Itu 6 ya, kiat-kiat kita untuk mudah menghafal Al-Qur'an, menghafal As-Sunnah. Ya. Kalau 6 itu diamalkan, ya, itu amalan yang sangat penting untuk kita menghafal Al-Qur'an. Dan itulah pesan Al-Imam Asy-Syafi'i, yang mana beliau telah menghafal Al-Qur'an masa kanak-kanak. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Iya, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian ya untuk Bapak Sugiyarsyah yang berada di Sulawesi Barat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan terus semangat dan kemudahan untuk antum dalam menghafal Al-Qur'an tentunya. Baik, untuk selanjutnya silahkan kami berikan kesempatan kembali tilawah di surat Al-Insyiqaq ini ayat yang ke-10. Silahkan, halo. Halo. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Saudi di Jakarta. Pak Saudi, Masya Allah. Pak Saudi, silahkan tilawahnya ayat yang ke-10 surat Al-Insyiqaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Barakallahu fiik. Ya, bagus. Pak Saudi ya, Saudi. Di Jakarta ya, Masya Allah. Makin bagus bacaannya. Dan semoga selalu dimudahkan dalam menuntut ilmu ya. Terus Amin. Bersemangat ya. Baik, Pak Saudi ada pertanyaan, silakan. Belum dulu Ustaz. Iya, baik. Simak dulu aja pertanyaan yang lain. Iya, Insya Allah ya. Iya. Ustaz, jazakallahu khair. Oh, iya, oke. Ya, terima kasih banyak jazakallahu khair Pak Saudi yang berada di Jakarta hingga ayat yang ke-15 tadi. Baik, selanjutnya kami masih berikan kesempatan, masih banyak waktu untuk tilawah Al-Qur'an Karim. Silakan ayat yang ke-16 surat Al-Insyiqaq. Nah, silakan. Halo. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Sudah terhubung? Halo. Halo. Nah, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Bapak Muslim dari Sampang, Madura. Dari Madura, Masya Allah. Pak siapa? Pak Husni. Pak Busana Muslim.
Kurang jelas Pak, mohon sekali lagi mohon maaf. Ya, Tadi Bapak siapa? Bapak busana muslim. Bapak busana muslim. Iya. Oh, Masya Allah. Dikecilkan terlebih dahulu Pak, untuk volume televisinya mungkin Bapak yang berada di Madura. Nah, Ya. sebelum masuk untuk tilawahnya, volume televisinya dikecilkan terlebih dahulu supaya Ya. Bapak bisa konsen saja di layanan telepon ya. Ya. Silahkan tilawahnya Pak, ayat yang ke-16 surat Al-Insyiqaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili wa ma wasaq. Di atasnya Pak, di atasnya. Di atasnya. Iya. Fala uksim. Iya, betul itu. Ulang kembali ya, Ustaz. Iya, ulang lagi ya. Fala uqsimu bisyafaq. Wal-laili wa ma wasaq. Ya, coba diperhatikan panjang pendek Pak ya. Wa ma wasaq. Jangan terlalu panjang. Wal-laili wa ma wasaq. Iya. Wal qamari idza tasaq. Iya. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Fama lahum la yu'minun. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Iya, cukup. Barakallahu fiik ya. Ya, Pak Busana Muslim ya. Ya. Bapak bacanya sudah bagus ya. Perlu diperhatikan ketika huruf yang tipis bertemu dengan huruf yang tebal ya. Bapak konsentrasi masing-masingnya seperti tobakon au tobak ya. Ba dibaca ba, jangan kebawa kepada huruf keduanya yang tebal semua. Jadi terdengar seperti ikut baknya pun menjadi tebal, tobok, tobok ya. Ini menjadikan bacaannya ya berkurang ya. Jadi Bapak harus konsentrasi. Tobakon au tobak ba biasa ya. Nah, kemudian panjang pendeknya tadi apa ya? Panjang pendeknya yang mad tabi'i tetap dibaca 2 harokat ya. Tidak lebih dari itu ya. Dan mudah-mudahan Bapak terus bersemangat ya dan dapat dimudahkan dalam menuntut ilmu. Amin. Nah, amin. Baik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Busana Muslim ya yang berada di Sampang Madura. Jazakallahu khair tilawahnya hingga ayat yang ke-21. Baik, masih ada kesempatan, silahkan. Tinggal beberapa ayat lagi, surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-22. Silahkan. Kami tunggu. Halo. Halo, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Pak Sutris di Lampung. Dibesarkan sedikit, mohon maaf volumenya. Oh, Pak siapa? Mohon maaf. kurang kecil, kurang besar. Ah ya sudah, Nah, sudah. ini baru Tadi kedengeran. kecil sekali ya. Mana? Iya sudah, sekarang sudah besar. Dengan Bapak siapa? Ya, Dengan Bapak siapa di mana? dengan Bapak Sutrisno di Lampung. Pak Sutrisno di Lampung. Masya Allah. Silahkan Pak Sutrisno. Tilawahnya ayat yang ke-22. Ayat ke-22. Nah. Nampak kan saya nggak ada Al-Qur'an. Iya, baik. 22 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Wallahu a'lamu bima yu'un.
فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Iya, baik. Barakallahu fiik ya. Pak Sutisno. Sutisno ya tadi ya, dari Lampung ya. Semoga Allah tambahkan terus semangatnya dalam menuntut ilmu ya. Bagus bacaan Bapak ya. Hanya tadi suaranya kurang begitu keras sedikit ya. Iya, ada pertanyaan silakan Pak Sutisno. Sementara belum, Pak. Oh iya. Jazakallah khair Pak Sutisno. Baik, terima kasih banyak ya Pak Sutrisno atas interaktifnya dan tilawahnya. Ya, jazakallah khair sekali lagi. Ya, Pak Sutrisno yang berada di Lampung sudah menyelesaikan tilawah surat Al-Insyiqaq. Ya, masih ada waktu untuk tilawah Al-Qur'anul Karim di surat selanjutnya, Al-Buruj. surat Al-Buruj. Silahkan. Halo. Silahkan, mungkin sudah ada yang terhubung untuk tilawah di surat Al-Buruj ini. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, sudah terhubung? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Ya dengan Pak Reno Pak dari Solo. Pak Reno di Solo. Iya. Solo atau Solok? Solo Pak, Padang. Oh, di Solok ya, Sumatera Barat ya. Solo Pak. Baik, baik. Iya, silahkan tilawahnya surat Al-Buruj ayat yang pertama. Iya, silakan tilawahnya surat Al-Buruj. Iya, mungkin mohon maaf sebelum dilanjutkan, dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya. Iya. Iya. Iya, tadi ada. Iya. Iya, sudah, silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب Pendek bacanya. Qutila ashabul قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Iya, cukup. Barakallahu fiik ya. Terima kasih Pak Reno ya di Solok ya. Bacaannya bagus. Alhamdulillah. Semoga Allah tambahkan terus semangatnya dalam menuntut ilmu ya. Nah, ada pertanyaan Pak Reno? Ya, ini Ustaz. Ya, silakan. Quran ini Ustaz. Silakan. Ya, dalam membaca Al-Quran. Iya, mungkin kalau tidak dikecilkan begini jadinya. Suaranya jadi berkali-kali, Pak ya. Dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya. Silakan. Pertanyaannya?
Iya, silakan Pak. Di pertengahan surah itu Ustaz, kadang-kadang ada yang membaca basmalah itu kapan waktunya Ustaz? Bisa di Gimana bagaimana di pertengahan surat? saat membaca ya di pertengahan surat itu oh, disunahkan membaca basmalah atau gimana Ustaz? Iya. Ya, Baik. taib ya. Baik, itu saja ya pertanyaannya ya. Kapan waktunya yang bagus membaca ta'awuz atau basmalah aja? Nah, Iya. baik. Baik, itu jawabannya. Nah, Pak Reno, terima kasih banyak. Jazakallah khair. Nah, silakan Ustaz. Ya, membaca basmalah diutamakan di awal-awal surat kecuali surat At-Taubah ya. Sedangkan di pertengahan surat boleh membaca dan boleh juga tidak membaca ya. Ini tidak mengapa. Demikian wallahu a'lam. Iya, baik. Ya, syukran jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Demikian ya untuk Pak Reno yang berada di Solok, Sumatera Barat. Atas tilawahnya tadi hingga ayat yang ke-7. Baik, selanjutnya masih kami tunggu tilawah di surat Al-Buruj ini ayat yang ke-8. Nah, silakan. Halo, masih ada waktu. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Aki Dian di Bekasi, Aki. Akhi Dian ya. Iya. Masya Allah. Jazakallah khair, Alhamdulillah, sudah masuk terhubung nih. kembali ya. Alhamdulillah. Ya, tilawah ya, silakan. Iya, nama Aki. Ayat yang ke-8. Ana pakai HP ya. Iya, tidak mengapa. Oke, toib. Belum ditampilkan. Oh, di HP iya lebih lambat. Oh, Iya, beberapa detik lebih lambat di HP. Sudah. belum Aki. Di Facebook atau di YouTube ini? Udah. Ah iya, silakan. Ayat 7 ya? 8. Oh, 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu. Coba konsentrasi. Hukum-hukumnya dibaca. Wa ma naqamu minhum illa an. Nah, kenapa an? Apa Ustaz? Kenapa dibaca an? Ayu. Nah, itu ya. Apa Itu ya? tadi saya katakan pakai hukum-hukumnya, dibaca hukum-hukumnya. Iya, lupa. Ya, konsentrasi. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid Iya, bagus. alladzi lahu mulkus samawati wal ard Wal ar. Jangan o, wal ar. Nah, begitu. alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Syai'in lagi? Syai'in syahid. Iya, cukup. Barakallahu fiik. Aduh, ya. Iya. Ya, terus ya berusaha, semoga Allah mudahkan untuk mencapai Hukum-hukumnya Ustaz. belajar Al-Quran yang baik dan benar ya. Ya Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dian ya, jazakallahu khair atas tilawahnya. Semoga terus diberikan semangat ya untuk terus belajar membaca Al-Quran. Jangan lupa tadi hukum-hukumnya tadi ya. Baik. Silahkan, kami masih ada waktu ya, beberapa penelpon lagi mungkin untuk kami berikan kesempatan tilawah di surat Al-Buruj ini, dan selanjutnya ayat yang ke-10. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecil sekali suaranya. Dengan siapa di mana ini? Dengan Rubai di Batang, Mas. Ah, Pak Rubai di Batang. Masya Allah. Kecil sekali Pak Rubai suara antum. Ya, tapi saya ngomongnya sudah maksimal itu. Karena sudah maksimal padahal ya. Mungkin di operatornya dibesarkan ya suaranya karena kecil sekali. Ya, silahkan Pak Rubai. Ayat yang ke-10 surat Al-Buruj. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ayat ke-10. Innal Iya, betul. ladzina adzabul harim. Ah, itu kelewat satu baris itu, Pak. Innal ladzina adzabul harim. Bapak bacanya kelewat satu baris itu. Innal ladzina atanu ya. Nah, itu di atasnya, Pak ya. Satu baris itu lewat, Pak. Wal mu'minat. Ulang lagi. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Langsung lanjut. Iya, lanjut. Tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabu hariq. Iya, bagus. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Geser ke atas, Ustaz. Iya, lanjut. Geser ke atas, Ustaz. Iya. Kelihatan, Ustaz. Tutup. Apa kelihatan? Halang. Oh, kalang. Halang ini ya, halang itu. Ya, kurang atas betul. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Silakan. Kalangan saya ya. saya tidak ini fokus. Maksudnya halangin apa ya? Tajri min tahtihal anhar. Dzalika fawzul kabir. Inna Qalqala inna batasya. batasha rabbika lasyadid. Iya, baik. Barakallahu fiik ya. Bagus ya, Pak Rubai ya. Iya, Pak Rubai. Konsentrasi matanya nih, Pak Rubai ya kayaknya ya. Iya, mungkin karena jauh ya. Iya, Iya. baik. Bagus bacaannya. Alhamdulillah. Semoga terus ya, diberi semangat dalam menuntut ilmu ya, Pak Rubai ya. Fadl, Pak Rubai, ada pertanyaan? Halo? Halo Pak Rubai, ada pertanyaan? Ya. Ada? Ya ada sedikit, Ustaz. Iya, silahkan. Kalau mengulang bacaan dalam sholat boleh nggak, Ustaz? Kenapa? Di pelan-pelan, Pak. Soalnya suara antum kecil sekali. Bagaimana tadi? Mengulang bacaan dalam sholat boleh. Mengulang bacaan dalam sholat. Nah, kenapa? Boleh apa enggak? Bapak menjadi imam atau sholat sendiri? Ya. Misalnya ada yang terasa salah gitu terus diulang masih boleh enggak? Gimana? Ada yang salah, terus Bapak mengulang lagi begitu dari awal atau dari ayat yang salah itu? Gimana saja gitu pas kayak ada salah gitu terus diulang itu boleh enggak? Iya, Bapak sholat sendiri atau mengimami orang lain? Sendiri. Sendiri. Oh ya, cukup ya, itu aja ya. Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Rubai ya atas interaksinya. Jazakallah. Ya, Pak Rubai ya. Semoga terus diberi semangat ya dalam menuntut ilmu ya. Adapun kita mengulang-ulang bacaan ketika sholat sendiri ya, maka ini termasuk amalan yang diperbolehkan. Ya. Nabi SAW pernah membaca dalam sholatnya di malam hari hanya satu ayat dan itu diulang-ulang. Nah, ini tidak mengapa dan faedahnya juga cukup banyak ya. Bagi Pak Rubai yang mungkin hendak menghafalkan satu surat ya, maka rakaat pertama baca surat tersebut, rakaat kedua baca lagi, rakaat ketiga lanjutkan baca lagi, terus sampai berkali-kali ya, sehingga benar-benar surat tersebut menjadi hafal ya. Itu diantara faedahnya juga ya. Tidak mengapa, iya ya. Dan ini apa yang dilakukan Rasulullah SAW adalah untuk tadabbur. Untuk tadabbur ayat yang dia baca ya. Demikian wallahu a'lam. Nah, baik. Ya, syukran jazal khair atas jawabannya. Demikian ya untuk Pak Rubai di Batang, Jawa Tengah ya. Mudah-mudahan terus berikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus diperbaiki bacaannya ya. Baik, selanjutnya mungkin kita selesaikan saja ya, Iya, bacaan selesaikan. surat Al-Buruj ini. Kami tunggu. Halo. Halo. Assalamualaikum.
Salam. Dengan siapa di mana Bapak? Dari Alimuddin. Sulsel, Pak. Di Sulawesi Selatan, Pak siapa? Ya, Pak siapa? apa Alimuddin? Bapak Alimuddin, Masya Allah. Pak Alimuddin, mohon maaf sebelum dilanjutkan, Pak Alimuddin, ada suara di belakangnya, mungkin suara televisinya mungkin volumenya dikecilkan terlebih dahulu, Pak Alimuddin. Boleh. Iya, mohon maaf ya. Silahkan. Pak, ya, Pak. Iya, sudah? Sudah, Pak. Iya, silahkan Pak. Ayat yang ke-13 surat Al-Buruj. Sudah tampil di layar kaca. Mulai di mana itu, Pak? Mana tandanya? Oh ya. Innahu Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu huwa yubdi'u wa bi'u. Coba konsentrasi Bapak ketika membaca, konsentrasi. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Lihat panjang pendeknya. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Coba konsentrasi. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Yubdi'u, tidak dipanjangkan, pendek ya Pak ya? Yubdi'u wa yu'id. Iya, bagus. Wa huwal ghafurur azim. Lagi, Ghafurul Wadud. Lagi. Wa huwal ghafurur wadud. Iya. Arsi Pendek Pak, jangan dipanjangkan. Zul Arshil. su arsil majid. Iya. Iya. Pahalu Bukan ha, itu ain Pak. pah Ain. Fa'alul. pahalul Bukan ha. Ain. A. fa'alul lima yurid. Iya. Hal ataka hadisul judud. Iya. Fir'auna wa Syamud. Huruf sa. Fir'auna wa Samud. Huruf sa. Fir'auna wa Syamud. Bukan shin. Sa. Fir'auna wa Syamud. Sa. Ya, sa. Wa Samud. Sa. Fir'auna wa Syamud. Masih belum ketemu ya. Lazina kafaru fi taksim. Iya. Wallahu mina wara'i. Wallahu Min waraihim Iya. muhit. Bal Huwa Qur'anun majid. Iya. Fi lauhim mahfuz. Iya, barakallahu fiik ya. Bapak dari Sulawesi tadi ya? Sulawesi Selatan. Dari selatan ya. Iya, tadi ada yang perlu diperbaiki dari Bapak ya, tentang huruf tadi ya, huruf sa ya. Huruf sa itu dari ujung gigi seri dengan ujung lidah, sa ya, sa ya. Nah, kemudian juga ro juga jangan dibaca ra ya Pak ya, ro ya. Iya, betul. Iya, demikian untuk Bapak ya. Pak Semoga Alimuddin, terus ya. bersemangat dan dimudahkan dalam menuntut ilmu ya Pak ya. Nah, Insyaallah Pak Ustaz. Selamat Pak Ustaz. Sama-sama. nah, baik. Terima kasih banyak Pak Alimuddin di Sulawesi Selatan ya, jazakallahu khair atas interaksinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi bacaan Bapak dan kita semua dan terus semangat dalam memperbaiki bacaannya walaupun mungkin tidak membatasi umur ya untuk belajar terus membaca Al-Qur'an ini. Baik, alhamdulillah sudah
selesai pembacaan surat Al-Buruj ini, kita akan beralih terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan singkat. Dan mungkin bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya, silahkan Anda bisa mengajukan pertanyaan di nomor layanan pesan singkat perihal tajwid, perihal cara membaca Al-Quran atau ahkam Al-Quran, ataupun mengenai talaqi Al-Quran yang telah dijelaskan di awal tadi. Baik, yang pertama Ustaz, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sebutkan nama dan tempatnya ini. Ustaz, bagaimana cara membaca surat At-Tahrim ayat yang kelima jika wakof di tengah? Soalnya saya nafasnya tidak sampai. Tahrim ayat yang ke 5 ya, baca di tengah ya. Ini mudah insyaallah. Coba praktekkan ya. At-Tahrim surat 66. 66. Ya. Sebentar. Juz ke 28 bagian terakhir. Nah, Halaman terakhir dari juz 28. Tahrim. Ya. Ketemu Ustaz. Satu Nah, lagi. Ya. ayat yang kelima ya. Ya. Asa rabbuhu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. Ya, sana banyak ya, banyak mau berhenti di mana bisa ya. Kalau berhenti di yang kata-kata seperti mukminat, bisa tidak langsung di Bisa, tidak apa-apa. Tidak ya. usah dibalik baca ke sebelumnya. Tidak apa-apa. Iya, ya. Karena itu pemberian ciri-ciri. Ya, ciri-ciri dari istri-istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Taibat, orang yang suka bertaubat. Abidat, orang yang suka beribadah. Saihat, ya, dan seterusnya. Itu merupakan ciri-ciri dari istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya jadi tidak ada kesulitan ya. Tidak ada kesulitan. Sini. Ya baik, demikian ya untuk yang bertanya. Dan selanjutnya ada pertanyaan, ya Ustaz, mana yang lebih sahih dijaharkan atau disirkan ketika membaca bismillah di awal surat Al-Fatihah dan ketika membaca surat pendek ketika menjadi imam sholat maghrib, isya atau subuh? Ya. Nah. Ya, menurut mentahqiqan Al-Imam Ibnu Qayyim di kitab Zadul Mi'ad, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya beliau mensirkan bacaan basmalahnya dalam sholat, ya. Dan terkadang, ya, ini yang harus kita ingat, terkadang ahyanan beliau memperdengarkan, ya, bacaan basmalahnya tersebut. Nah ini ya, ini ya, yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, ya, murid dari Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Ya. Demikian Allah. Jadi bukan tidak membaca. Bukan tidak ada membaca. Ada orang yang ya. bilang ini bismillah tidak dibaca. Berarti dia harus belajar dulu. Ya. Jadi dipelankan bacaan. Pelankan, sirkan itu. Ya. Nah. Ya, imam-imam di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mereka membaca basmalah. Tapi sir. Ya, karena dalam hadis Bukhari, Nabi SAW ketika sholat terdengar oleh para sahabat memulai dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu ya, bukan berarti tidak membaca basmalah, tapi mensirkan bacaan basmalah. Nah, ya baik, ya baik, syukran jazakallahu atas jawaban Ustaz. Demikian ya untuk yang bertanya. Dan selanjutnya dari Alam Syah di Parepare, Sulawesi Selatan, ini mengenai surat At-Taubah
saya memiliki beberapa Al-Quran dan tidak ada yang dimulai dengan basmalah dari surat At-Taubah ini, Ustaz. Iya, benar, betul ya. Bukan Betul. beberapa Al-Quran, semuanya ya. Semuanya. Semua mushaf telah sepakat para ulama bahwa basmalah itu tidak ditulis di awal surah At-Taubah. Ya. Ada beberapa alasan, di antara alasannya adalah karena At-Taubah itu kelanjutan dari surah Al-Anfal. Ya. Kemudian alasan yang lainnya bahwa At-Taubah itu ya, berisi tentang Allah berlepas diri dari kaum musyrikin, ya, maka disebut surat Baroah, surat pelepasan diri, ya, tidak dipedulikan lagi itu kaum musyrikin. Ya, maka itu adalah tidak dipedulikan, berarti Allah tidak kasih sayang. Ya, karena itu tidak dibaca dengan basmalah, karena basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sedangkan Allah sudah mencabut, berlepas diri dari kaum musyrikin, ya, tidak memberikan kasih sayang kepada mereka, ya. Nah, ini ya dampak untuk kaum musyrikin. Maka disebutlah suratnya Baroah. Wallahu a'lam. Iya, baik, syukran jazakallahu khair. Demikian, dan selanjutnya ada pertanyaan dari Adi di Bekasi. Ya, Ustaz, mohon cara membaca surat An-Nisa ayat yang keempat. Ya, surat An-Nisa, ya. Surat yang keempat, ayat keempat. Ya. Ini sepertinya ini ayat yang sesudahnya. ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang itu benar-benar. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Ya, mungkin belakangnya itu yang ditanyakan. Cara membaca ya yang di belakangnya, ya. Iya. 2 harokat. Bisa 2 harokat. 2 harokat Iya, iya. Karena dia mad iwad, ya. Iwad. Hani itu panjang, ya. Hani itu mad wajib, ya, 5 harokat, ya. Nah, gitu. Ya. Demikian ya untuk Bapak Adi yang berada di Bekasi. Dan selanjutnya dari Riza Abu Musa di Lombok, NTB. Ya Ustaz, sebelumnya beliau mengucapkan salam. Assalamualaikum. Kami sedikit kesusahan dalam mencari ilmu Al-Quran yang bersanad di sini. Qadarullah, di sini ada seorang ustadz lulusan universitas lokal, ya, negeri, jurusan Al-Quran, tetapi beliau, mohon maaf, lulusan UIM, ya, berarti lulusan Madinah. Akan tetapi beliau sepulang dari Madinah seperti terlihat tidak di atas sunnah lagi dalam hal akidah, dan suka sholat dan menjadi imam di masjid yang diketahui ada kuburannya. Apakah yang menjadi pertanyaan, apakah boleh mengambil ilmu Al-Quran darinya dan hanya mengambil ilmu Al-Qurannya saja, Ustaz, tanpa selain dari itu? Dikarenakan tidak adanya Ustadz Qiraah yang bersanad di tempat kami. Bisa, insyaallah. Ya, insyaallah, ya. Iya, yang pertama hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh mencari hidayah, ya. Termasuk dalam mencari hidayah adalah belajar kepada guru yang memang tentu di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan perjalanan manusia terkadang unik, ya. Ada orang yang dekat dengan orang-orang yang memiliki ilmu tentang sunnah, tapi tidak menjamin kalau dia ternyata jadi seorang yang mengikuti sunnah, ya. Ada yang sebaliknya, ya, dan begitulah kehidupan. Untuk mempelajari Al-Quran ini, insya Allah, ya, negeri Indonesia ini begitu luasnya, ya, begitu luasnya, ya. Dan salah satu dari kebiasaan para penuntut ilmu adalah melakukan yang namanya rihlah, ya, perjalanan. Jadi antum tidak mesti
berpatokan pada guru yang ada di sekitar antum. Ya, apabila ternyata guru-guru tersebut ya, tidak srek buat antum dalam masalah ya, dia ahlus sunnah atau bukan, ya, maka boleh kita melaksanakan rihlah untuk mencari ya, hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ustadz-ustadz yang benar-benar mereka berada di atas ahlus sunnah wal jamaah. Dan alhamdulillah di Indonesia ini ya semakin banyak, semakin berkembang dakwah sunnah ini ya, semakin ya hidup ya, dan nampak sekali marak di berbagai bidang kehidupan. Demikian wallahu a'lam. Nah, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Ya, demikian untuk Bapak yang bertanya. Dan selanjutnya ada pertanyaan. Ya, ini sebenarnya sudah kemarin diinginkan tapi tidak mengapa. Dari Rizky di Jakarta. Ya Ustaz, bolehkah kita menghafal Al-Quran misalkan juz yang ke-30 untuk bacaan sholat sehari-hari kita? Tentu itu surat-surat pendek. Tapi mungkin bacaan kita belum benar seperti tajwid, makhraj hurufnya Ustaz. Bagaimana? Ini sudah pernah ya? Iya, kemarin pada. Iya. Tidak boleh ya, tidak boleh kalau kita menghafal Quran, tetapi kita belum mendapatkan restu ya dari orang yang ahli dalam membaca Al-Quran, ya. Jangan kita menghafalnya. Ya. Restu di sini maksudnya adalah bahwa guru yang mengajarkan kita mengizinkan kita menghafal Al-Quran, ya, di atas bimbingannya. Ya. Nah itu. Sekarang kalau tidak ada guru, ya, bagaimana lagi kita mau ya, memeriksa bacaan kita ya, yang sudah ada guru saja ya, dia harus berusaha dengan keras ya untuk bisa menerima segala koreksian yang diberikan oleh guru ya. Nah, terkadang ada orang ya sifatnya itu tidak mau menerima koreksi. Nah, ini ya keliru yang sangat besar. Karena siapapun orang tidak mau menerima koreksi, maka dia akan tetap berada pada kesalahan tersebut selama hidupnya. Karena itu tujuan kita belajar adalah untuk kita siap menerima koreksi. Ya. Koreksi tentang kekeliruan kita yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Ya. Ada orang yang dikoreksi dalam ilmu tauhid, akidah, karena tidak sesuai dengan disiplin ilmu tauhid. Maka kita harus terima. Ada yang tidak sesuai ilmu sunnahnya, ya, sehingga dia selisihi sunnah, bahkan menentang sunnah. Ketika dikoreksi, maka dia wajib menerima, karena koreksi itu adalah untuk kebaikan dunia dan akhirat. Demikian pula ketika kita menghafal Al-Quran, kita belajar kepada guru ketika menghafalnya, maka kita terima koreksi-koreksinya. Untuk apa? Untuk kebaikan kita dunia dan akhirat kita. Ya. Di dunia kita tidak dicemooh orang. Ya. Kenapa? Karena ya, diri sendiri menganggap kita hafalannya ada banyak. Tapi orang yang di belakang, yang tahu ilmu, ya, bahkan orang yang tidak menyukainya, ya, mereka akan mencibir kita. Karena ternyata yang kita miliki ilmunya itu banyak salahnya. Ya, tidak sesuai dengan ya, yang benar. Ya, tidak sesuai dengan bacaan yang benar. Maka kita akan rugi di dunia dan juga rugi di akhirat. Nah, karena itu inilah tujuan kita duduk di majelis ilmu ya, untuk menerima segala koreksian pada diri kita, ya, dikoreksi ibadah kita, dikoreksi akidah kita, ya, semuanya dikoreksi. Dan memang manusia itu butuh untuk dikoreksi. Allah berfirman, fadzakir, ya, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, koreksilah, ingatkanlah,
karena peringatan itu ya bermanfaat buat kaum mukminin. Ya. Semoga dengan duduk di majelis ilmu kita bisa menerima peringatan-peringatan dari guru kita, ustadz kita untuk perbaikan diri kita. Wallahu a'lam. Baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Ustaz yang sangat bermanfaat sekali, insyaallah. Baik, selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan dari layanan pesan singkat dari Lasim di Pamekasan, Madura. Ya Ustaz, apakah benar hadis yang berbunyi ana afsahu man nataqa bid-dad? Jika benar memang pengucapan huruf dot itu berarti memang susah, apakah kita tidak mengapa jika mengucapkannya dengan kadang-kadang salah, Ustaz? Wallahu a'lam, hadis itu saya tidak tahu ya. Dan masalah ini ya masalah belajar ya. Jadi tidak mungkin Rasulullah SAW ya mengatakan bahwa yang fasih dot itu cuma saya. Untuk apa kalau gitu? Ya, ya ini ya kita belajar Al-Quran dan dimudahkan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'an lidzikr fahal min mudzakir." Ya, Allah telah memudahkan Al-Quran ya. Nah, itu makanya para ulama ya tidak membenarkan ya hadis-hadis yang tersebut tentang keutamaan huruf dot hanya Rasul yang bisa, yang lain tidak ya. Nah, ini ya berarti para sahabat pun diragukan ya, karena tidak bisa membaca dot dengan baik ya. Nah, karena itulah ya kita disuruh belajar dan Al-Quran telah dimudahkan buat kita bagi yang mau belajar. Wallahu a'lam. Ya baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya ada pertanyaan Ustaz. Di dalam surat Al-Anbiya ada di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-100 di situ ada wakaf jim yang pertama. Dan bagaimana cara wakafnya Ustaz? Al-Anbiya ya, surat ke-21 ya. Ayat yang ke-100 ya, silakan dibaca. Betul ya 100 betul? Mohon maaf, surat Al-Mu'minun Ustaz. Al-Mu'minun ya. Surat 23 ya. Surat 23 ya. Iya, surat 23. Ayat yang ke-100 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La'alli a'malu shalihan fima tarak. Itu mungkin Ustaz. Satu ayatnya itu ya. Iya, tapi ada ini tapi pertanyaannya wakaf yang pertama. Wakaf yang pertama ya. Iya, betul baca begitu. Rakaat kedua. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tanyaan lagi apa? Wakaf yang pertama tadi. Pertanyaan itu saja. Iya, betul. Jadi taknya itu tarok ya. Ada hamasnya. Iya, hamas. Kafnya hamas, taknya juga hamas. Oh, kafnya hamas. Iya, sama-sama huruf hamas. Ya, fahasa saksun sakat. Nah, itu huruf hamas yang 10 ya. Ya, baik, jazakallahu khair. Demikian dan selanjutnya mengenai qalqalah huruf dal Ustaz dari Lukman di Jakarta. Huruf dal. Dari Lukman yang berada di Jakarta Selatan, mohon dicontohkan Ustaz, terutama ketika di akhir ayat. Di akhir ayat. Ya, kita ambil yang gampang, surah Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad. Kita qalqalakan, artinya qalqalah itu memantul. Ya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, qalqalah huruf dal. Nah, sama semua. Iya. Ya baik ya untuk Bapak Lukman yang berada di Jakarta demikian. Dan selanjutnya dari hamba Allah di Pekanbaru, cara membaca surat Al-Qadar Ustaz. Semuanya berarti. Panjang. 8 ayat. Ya.
Mungkin yang dimaksud huruf Yang terakhir. yang terakhir. Coba silakan baca. Inna anzalna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Iya, bagus bacaannya. Ada yang keliru membacanya, yaitu menggerakkan huruf dalnya. Ini keliru. Ya, seperti orang baca Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya. Qadr. Nah, ini keliru ya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Nah, keliru ya. Salah saja. Iya, ya. Karena apa? Dalnya bukan disukunkan, berarti diharokatkan. Diharokatkan. Dengan harokat de. Begitu ya. Harokat taklil namanya ya. Nah, ini keliru ya. Demikian pula yang keliru yaitu tidak membunyikan huruf ra. Ya, seperti inna anzalnahu fi lailatul qadr. Hilang. Ra-nya hilang. Nah, ini juga keliru juga ya. Jadi harus kita ya pertengahan ya, tidak membunyikan huruf dal dengan harokat ya, tetap kita sukunkan dan kita tempelkan ya akhir waqaf kita pada makhraj huruf ra. Ya, seperti yang antum tadi baca ya, gitu. Berarti dari yang pertama tadi yang seperti diharokatkan banyak juga seperti Iya, qadar. Nah, itu keliru. Ya, harus kita baca sesuai, karena itu sukun, baca sukun. Begitu. Ya. Nah. Ya, baik. Ya, syukran jazakallahu khair. Demikian. Selanjutnya ya, ada pertanyaan ini dari hamba Allah yang berada di Sampang tentang surat Yusuf. Ini apakah harus baca alif lam ra atau bagaimana ini pertanyaan? Jadi gak paham. Mungkin ayat yang pertamanya ya. Iya, alif lam ra. Ya, ra-nya dibaca 2 harokat. Lamnya juga. Lamnya dibaca 6 1. harokat. Oh, iya, lamnya dibaca 6 harokat. Alif tidak dipanjangkan. Ya. Demikian ya untuk Bapak atau hamba Allah yang berada di Sampang. Jadi alifnya tidak 1 harokat. Lamnya 6. 6, ra-nya 2 harokat. Baik. Ya, demikian. Hari ini banyak pertanyaan mengenai fikih sholat dan bukan tempatnya saja. Iya, pada tempatnya Insya Allah, supaya kita fokus Iya, dalam betul. belajar. Ya, mungkin cukup bisa Ya. pertanyaan-pertanyaan yang sudah Terima kasih kepada para ikhwan sekalian yang menyempatkan waktunya untuk menyimak pelajaran ini ya. Semoga bermanfaat buat kami dan buat kalian semua ya, para pemirsa dan pendengar sekalian dimanapun berada, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan dalam menuntut ilmu. Dan demikianlah ya yang dapat kami sampaikan ya, dan kami berikan pada malam yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.